Oke. Halo, apa kabar? Sudah hadir selamat. Baik, Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Kita sudah lama belum ketemu ya. Oke, saya absen satu-satu mau sapa. Apa kabar Mas Slamet Arifin? Apa kabar Mbak Tina Setiani? Apa kabar Mas Itang Asep Sopyandi? Apa kabar Mbak Salsabila? Apa kabar baik Bu. Rizky Budi Prasetyo? Apa kabar Mas Nur Sidi Sasongko? Apa kabar? Halo, Baik, Bu. udah lama nggak ketemu nih lu. Bali ya? Ya, bener ya? Ya, Bu. Kamu di Bali kan? Iya, Oke, Bu. kemudian Mamila Zizit juga udah lama nggak ketemu. Kemudian Mas Fahmi Prasetyo Hadiatna, halo apa kabar? Kita ini materi setelah UTS. Jadi UTS-nya memang banyak omongan. Ya, UTS-nya Bu Silvana itu banyak omongan sama mahasiswa dan juga sama dosen gitu. Banyak sekali, yes. Kenapa? Karena memang Bu Silvana biasanya akan menerapkan agak sedikit sulit ya, tantangannya, challenge-nya memang di UTS. Tapi nanti kalian bisa aman ketika UAS. Jadi UASnya nanti nggak sesulit atau sebanyak di UTS gitu. Karena dari situ kan Bu Silva juga pengen cek ombak bagaimana sih motivasi kalian, motivasi belajar kalian, determinasi kalian, begitu untuk kuliah ya secara PJJ. Dan juga materi-materi yang Ibu keluarkan itu sebenarnya ya itu adalah materi SMA gitu. Jadi yang mungkin SMA-nya masih sekitar 3 tahun, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu itu sudah diajarkan sebenarnya. Begitu. Dan saya berpikir pun juga kenapa banyak gitu. Karena kan juga jangka waktunya akan panjang seperti itu. Jadi, mohon maaf kalau mungkin jadi banyak pembicaraan, namun nggak apa-apa. Sebagai seorang mahasiswa itu tidak boleh di apa namanya kondisi selalu kondisi aman, nyaman, santai, menyenangkan apa yang kalian inginkan, nggak seperti itu. Jadi kalian juga harus mulai untuk beradaptasi dengan kesulitan-kesulitan seperti itu. Nah, Bu Silvana belum selesai dan mungkin belum menyentuh sama sekali untuk di kelas ini karena Bu Silvana punya 10 mata kuliah, punya 10 kelas yang juga sama nasibnya banyak juga. Jadi mohon bersabar, pasti nanti kalian waktunya akan Ibu nilai ya. Seperti itu. Teman-teman on time kan? On time-nya di tanggal 31 atau on time-nya di tanggal 22 ngumpulinnya? Tiga 22. satu. Ada yang 31, ada yang 22, nggak apa-apa, aman kok. 31 juga aman kok, nggak apa-apa. Nggak Dari usah merasa, dua. nggak usah merasa takut, gue takut 31, nggak apa-apa. 31 masih boleh. Tapi yang 22 keren. Ya, teman-teman yang 22 keren. Oke, Bu Silvana pernah janji sama teman-teman kalau Bu Silvana ingin memvideokan kunci jawaban UTS. Jadi pada malam ini kita agak sedikit panjang ya. Kalian mungkin boleh nyantai, boleh nyambi karena mungkin agak sedikit panjang nih pertemuan kita hari ini. Jadi saya akan bahas kunci. Nah, kebetulan kunci itu pun juga nanti Ibu mau pengen rekam. Jadi nanti hmm, akan ada dua tapping. Tapping pertama adalah eh, membahas tentang kunci UTS, kemudian Ibu stop recordingnya, kemudian Ibu akan mulai lagi dengan materi di pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-10 ya. Jadi yang ke-9 kalau nggak salah aljabar boolean, ke-10 adalah rekursif. Nah, yang untuk minggu ini bukan materi Vicon kita. Kita kita hanya di materi ke-9 dan ke-10. Oke? Oke. Ibu akan mulai ya. Izin Ibu juga akan tutup video karena di sini jaringannya kurang bagus. Ibu akan siapkan dulu sebentar.
Teman-teman izin untuk boleh teman-teman mau tutup videonya nggak apa-apa, mau nonton buka juga boleh ya. Di Ibu izin untuk menutup video karena kondisi di sini jaringannya sering lemot. Kalau dibuka nanti sering nggak ini nggak lancar ya. Tapi suara Ibu terdengar nggak? Jelas? Jelas, Bu. Aman ya? Oke. Teman-teman kemarin kan nih soalnya sebanyak seabrok ini. Ini katanya banyak yang ngomongin Bu Silvana. Ya nggak apa-apa ya. Mungkin kalau style satu dosen dengan dosen yang lain itu nggak sama. Namun Bu Silvana itu tipikal kalau belajar tuh suka ngedrill latihan soal memang begitu. Tapi Bu Silvana tuh nggak suka ngasih nilai jelek ya. Jadi jarang ibu kasih C, jarang ibu kasih C ya. Oke. D nggak D itu kalau sangat kebangetan nggak pernah kasih fail ya karena Bu Silvana di sini nggak pengen apa namanya menjadi batu sandungan masa depan kalian. Bu Silvana ingin berada dalam memori di mana kalian itu happy bersama Bu Silvana ya. Kecuali kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya kebangetan banget gitu kan, nggak mungkin Bu Silvana kasih D gitu. C itu jarang gitu. Jadi nggak usah khawatir walaupun soalnya Bu Silvana banyak, tapi Bu Silvana tidak pelit untuk nilai ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal ini. Ini kan soalnya nih, ya kan? Kalian memilih, kalian dipilihkan 28. Nah, sekarang kita akan coba jelaskan mengenai soal-soal tersebut. Ini soal yang bab satu atau sesi satu mengenai soal logika matematika. Ya, ini soalnya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan proposisi, ya? Proposisi dalam logika matematika. Nyebutnya juga boleh proposisi, boleh nyebutnya preposisi sama gitu ya. Kalau dalam statistik ada yang namanya preposisi dan ada yang namanya hipotesis. Ya, kalau kalian nanti belajar statistik atau udah belajar nih, nah, kalau hipotesis itu bentuknya adalah asumsi atau dugaan yang nilainya akan dicari kebenarannya. Begitu. Namun, biasanya kalau bentuknya sifatnya itu data-data yang sifatnya kuantitatif, itu nyebutnya adalah hipotesis. Tapi preposisi kalau dalam statistik biasanya dipakai untuk data-data yang sifatnya kualitatif. Nah, namun dalam matematika diskrit kita mengindahkan itu. Jadi pengertian preposisi itu adalah kalimat yang bernilai benar atau salah. Tapi nggak boleh bernilai dua-duanya, nggak boleh. Jadi boleh salah atau boleh benar gitu. Ini contohnya nomor satu 2 3 nilainya benar semua ya. Nah, contoh 1, 2, 3 ini ya contoh proposisi yang salah begitu. Ya, gampang. Kemudian nomor 2, tentukan nilai kebenaran dari proposisi berikut. Perhatikan, ini saya gedein. Nah, nih. Nih, yang ini teman-teman bacanya apa biasa teman-teman? Ini namanya konjungsi apa disjungsi? Nih yang ini namanya adalah konjungsi ya. Kalau orang Jawa nih ada nilu nih orang Bali gitu mungkin hampir mirip dengan bahasa Jawa. Ini konjungkel orang bilangnya. Makanya jemputnya adalah konjungsi. Kebetulan saya tuh orang Semarang. Saya besar di, saya kuliah S1 saya di Undip. Jadi orang Semarang tuh senang banget bikin yang namanya jembatan keledai gitu ya. Jadi dia selalu nyamain dengan istilah-istilah di dalam bahasa sehari-hari gitu. Jadi waktu saya baca ini bentuknya konjungkel, konjungkel tuh kebalik gitu. Nah ini P konjungsi Q. Kalau konjungsi itu dan gitu ya. P dan Q ya. Kalau ini dia namanya adalah disjungsi itu atau gitu ya. Kemudian ini negasi P, kemudian ini apalagi konjungsi R gitu. Nah, ceritanya di sini P itu nilainya benar, Q itu nilainya salah. Nah, bagaimana nih hasilnya gitu. Jadi P-nya benar, Q-nya salah, R-nya benar. Nah, kita coba ya. Kita akan cari di sini. Ini kan pelajaran tentang logika ya. Pelajaran pertama kita berarti P konjungsi Q berarti benar. Konjungsi salah, benar dan salah itu salah. Ingat ya kalau dan salah satu salah pasti hasilnya salah. Bu Silvana dan Niluh ke pasar ya. Pengertiannya itu berarti harus dua-duanya pergi ke pasar. Kalau satu nggak pergi ke pasar, berarti salah pengertiannya. Tapi Bu Silvana atau Niluh yang ke pasar, itu artinya boleh Bu Silvana pergi atau boleh Niluh yang pergi. Berarti salah satunya salah,
itu nilainya tetap benar. Nah, kalau benar dan salah nilainya salah, ya. Kemudian salah, di kan negasi dari P, negasi dari P itu salah. Salah dan benar hasilnya juga salah. Tetapi ini pakai disjungsi. Disjungsi itu apa? Atau. Kalau salah atau salah nilainya juga tetap salah. Gitu ya jawabannya nomor 2. Kemudian nomor 3, apa yang dimaksud dengan negasi dari proposisi? Ah, gampang itu. Negasi dari proposisi itu adalah kebalikan dari suatu proposisi. Kalau proposisinya itu benar, berarti negasinya salah. Contohnya ini, udah gampang, ya kan? Kalau proposisinya 2 tambah 2 itu dikatakan benar, berarti negasinya tinggal yang sama dengan, jadinya tidak sama dengan. Udah ya. Kemudian nomor 4, jelaskan hukum De Morgan dan terapkan untuk proposisi negasi dalam kurung P disjungsi Q ya. Nah, di sini dijelaskan hukum De Morgan menyatakan bahwa negasi dari dalam kurung P ya dan Q itu sama juga dengan, ingat ini ada yang namanya hukum distributif ya. Ibu itu dulu ganti pakai pen. Hukum distributif nih kan kalau ini dikalikan ini negasi P, ini negasi P kan. Negas ini juga jalan ke sini, distributif ke sini. Yang tadinya dia disjungsi berubah menjadi konjungsi. Kemudian dinegasikan begini negasi Q. Itu ya, seperti itu. Ya. Terus kemudian dari sini, wait, ya harus di clear drawing ya. Terus ke bawah. Oke. Nah, sekarang ini kan sudah di apa namanya? Sudah di ini untuk yang ini ya, tadi nggak salah tuh. Ah, Nah, ini ya kayak gini ya. Nah, sekarang kita akan coba terapkan untuk negasi dari yang ini yang sebelah kiri itu ya. Yang di sebelah kiri berarti negasi P ini apa tadi? Atau ya, gitu ya. Nah, negasi P dari atau itu. Nah, sekarang kita kasih contoh nih. Oke, negasi P. Nah, kita kasih contoh. Kalau misalnya P-nya itu benar, ya, dan Q-nya salah, itu hasilnya sama nggak? Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ruas kirinya tuh tadi nih, ini ruas kiri nih ya. Ini ruas kiri. Hmm. Hmm. Tunggu. Nah, ini ruas kiri, teman-teman. Ini ruas kiri. Ini ruas kiri, ini kiri, dan ini adalah kanan. Nah, kita akan buktikan kiri harus sama dengan kanan. Nanti di rekursif juga belajar tuh. Jadi pembuktian yang namanya induksi matematika, kita akan membuktikannya seperti itu. Selalu kita akan buktikan apakah kiri sama dengan kanan. Ya. Terus kemudian, nah kita akan coba. Contoh kita ambil contoh. Hmm. Nah, kita ambil contoh jika P-nya itu benar, Q-nya salah, bagaimana nih hasilnya sama ruas kiri sama dengan ruas kanan? Kita akan coba mainkan, jadi negasi dari dalam kurung P, atau ya, ini atau Q sama dengan negasi dari P itu benar, ya kan? Atau salah. Benar atau salah tadi apa? Bu Silvana dan atau Nilu yang ke pasar, berarti kan boleh salah satunya ya, berarti benar ya kan? Negasi dari benar adalah salah. Nah, berarti yang di sebelah kiri itu hasilnya salah. Nah, sekarang yang di kanan. Yang di kanan tadi kan ini kan hasilnya negasi P konjungsi negasi Q. Berarti negasi dari P itu benar, negasi dari benar itu salah, konjungsi negasi dari salah, negasi dari salah itu benar. Salah konjungsi berarti salah dan benar, hasilnya salah. Oh, ternyata sama nih ruas kiri dan ruas kanan, berarti hasilnya konsisten. Gitu ya, teman-teman. Oke. Bisa ngikutin kan ya? Lanjut. Ini pelajaran sebelumnya. Bisa, Bu. Mm. Nanti rekamannya diputar lagi ya, teman-teman. Banyak yang nggak datang hari ini nih. Oke, nah sekarang saya kecilin. Nih, jadi contohnya sekarang kita nomor 5 nih. Tentukan ekspresi dari P. Nah, perhatikan ada tanda begini. Apa kemarin kita udah belajar? Namanya adalah Kasih. implikasi, teman-teman. Ya, tuh. Implikasi. Masih ingat nggak kemarin implikasi? Implikasi itu apa? Kalau P implikasi Q, kalau benar
sama benar hasilnya adalah sama dengan benar. benar, Benar dan salah hasilnya, lihat Q-nya. salah, Ini adalah salah ya kan. salah, Salah dan benar hasilnya, lihat Q-nya. benar, Tapi dia kalau sejenis hasilnya juga adalah Hmm. gitu ya. Kan gitu. Nah, terus kalau kayak gitu berarti gimana teman-teman? Turunin lagi ya. Ini lagi, nah ini harus dihapus. Kalau enggak, eh di atas ya. Oh nih, mana tadi? Ah ini. Oke. Berarti P itu kan benar, ya kan? Implikasi dari salah konjungsi benar. Kita kerjain dulu dalam kurung. Salah konjungsi benar, hasilnya adalah salah. Betul, implikasi salah tadi apa? Lihat Q2, lihat Q-nya kan? Hasilnya adalah salah. Gitu ya teman-teman cara ngorek itunya ya. Apa namanya mengerjakannya. Nah, sekarang nomor 6. Aku cepetin ya, karena banyak soalnya. Apa yang dimaksud dengan konjungsi dan diungsi dalam logika? Konjungsi bentuknya begini. Orang Jawa bilang konjungkel, kejengkel satu, kebalik gitu. Nah, bernilai benar jika kedua proposisinya kalau digabungkan itu bernilai benar. Gitu ya. Wah, ini mah nggak usah dijelasin. Tadi kan udah dijelasin, tinggal lewat aja lah. Mudah ya. And sama or. Nah, nanti di aljabar boolean ketemu lagi nih ya, logika-logika matematika. Namun hasilnya bukan benar salah, namun hasilnya dalam kode-kode binomial atau bahasa-bahasa komputer yaitu nol dan satu gitu. Nanti baik lagi kita belajar tentang logika tapi dalam nilai komputer ya, aljabar boolean yang hari ini kita akan pelajarin habis ini ya. Nah, sekarang coba jelaskan pengertian dari tabel kebenaran. Oke. Dan buat tabel kebenaran untuk proposisi. Ingat proposisi tadi kan kalimat yang bisa mengandung nilai benar dan salah ya. P disjungsi dalam kurung Q konjungsi R. Nah, sekarang kita jelasin dulu apa tabel kebenaran, yaitu tabel yang digunakan untuk menunjukkan semua kemungkinan kebenaran dari suatu proposisi atau ekspresi logika. Sekarang kita coba kerjakan untuk tabel tersebut. Nah, perhatikan karena ada tiga tiga pernyataan ya, tiga pernyataan P, Q dan R, maka himpunan bagiannya atau nilai dari tabelnya ini harus ada 2 pangkat 8. Ya kan ada 3 PQ dan R. Berarti kan 2 pangkat 3 itu adalah 8 gitu teman-teman. Jadi teman-teman siapkan 8 baris. Tadi kan kalau cuma P dan Q itu kan 2 pangkat 2 berarti ada 4 gitu kan. Kalau teman-teman ada 4 P, Q dan R dan S berarti ada 16 teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya, kita akan buat sedikit dikecilin aja biar enggak itu. Hmm. Ini ada 8 teman-teman. Jadi kalau misalnya ini urutannya harus benar ya. Yang P ini kalau 8 separuh itu benar, separuhnya lagi salah. Q kan ini pernyataan kedua berarti ya. Berarti kalau 4 di sini berarti duanya benar, duanya salah, duanya benar, duanya salah. Kalau yang terakhir pasti dia kombinasi apa namanya selang-seling gitu atau gonta-ganti gitu ya. Kalian. Nah, sekarang kita coba lihat tabelnya nih ya kan. Nih, Q konjungsi R. Berarti Q-nya benar dan benar, benar. Benar dan salah, salah ya. Dan seterusnya. Begitu teman-teman ya, tolong. Ini nggak mungkin kan, namanya juga saya ngejelasin kunci, nggak mungkin saya habisin semuanya gitu ya. Jadi saya kasih clue-cluenya aja. Nah, gitu. Ini jadi tabelnya Q konjungsi R ini segini ya. Coba kamu cek bener apa enggak nih kerjaannya. Nah, sekarang ya, karena sudah dapat ini teman-teman, bagaimana nih kalau dia proposisinya itu P ya, P-nya di depan. Tapi dia di apa ini di atau kan atau di disjungsiin. Berarti bacanya begini teman-teman. Benar disjungsi QR ini kan ini ya, benar. Benar disjungsi benar itu benar, ya enggak? Gitu. Kemudian P-nya ini benar disjungsi ini apa nih? Salah ya kan? Kalau disjungsi benar kan atau kan? Berarti benar. Begitu. Kemudian nih P-nya apa nih di sini? Benar juga. Benar. Disjungsi sama Q ini, yang ini kan? Salah. Hasilnya juga benar gitu.
dan seterusnya teman-teman selesaiin. Begitu ya. Nggak sampai terakhir. Kalau sampai terakhir nanti kelamaan. Sekarang lanjutin. Oke, nah sekarang nih kayak gini nih nomor 8 nih. Nomor 8 tunjukkan bahwa hukum distributif berlaku untuk konjungsi dan disjungsi pada logika proposisi dengan menggunakan tabel kebenaran. Oke, hukum distributif pada logika matematika itu sama seperti aljabar biasa, teman-teman. Jadi kalau teman-teman belajar tentang A kali dalam kurung B tam, eh, ini apa ya? Oh ya, oke, tambah kali ini memang harus kali, mungkin tambah C gitu ya. Let's say seperti itu. Berarti teman-teman nanti mengalihkan A kalikan B, A kalikan B gitu kan. Kemudian ininya gitu kan. Kemudian A kalikan C begitu. Nah, seperti itu. Sama juga. Ini sama juga. Jadi P ke konjungsi Q, P konjungsi Q, disjungsi, disjungsi P konjungsi R. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk menunjukkan apakah hukum distributif itu berlaku? Artinya ruas kiri harus sama dengan ruas kanan, berarti kamu harus menggunakan yang namanya tabel kebenaran, ya. Karena di sini ada tiga pernyataan P, Q, dan R, berarti nanti akan ada 8 row, 8 baris gitu. Seperti apa Bu ininya? Seperti yang tadi pembagiannya ya. Jadi kalau yang P atau pernyataan pertama karena ada 8 separuh benar separuh salah gitu ya. Kalau Q berarti dua-dua gitu ya. R itu kombinasi selang-seling kan gitu. Nah, terus kemudian yang kamu cari dulu biasanya di dalam kurung teman-teman. Ini kamu cari dulu. Jadi ini Q Q disjungsi R-nya kamu cari dulu Z gitu kan. Ngerti kan? Q disjungsi R berarti benar atau benar ya kan? Benar. Benar atau salah benar. Kan karena kalau atau itu salah satunya benar pasti benar gitu kan. Salah atau salah salah dan seterusnya. Selesaikan ini. Oke ya. Baru nanti kamu eh, operasikan dengan P yang di depan gitu kan. Berarti P konjungsi dalam kurung Q disjungsi R. P-nya mana? P-nya benar. Berarti benar ini kan disjungsi ini benar. Benar benar konjungsi benar benar kan gitu. P-nya lagi kita ambil nih benar. Nih benar. P-nya kan benar tuh ya kan. Disjungsi benar lagi berarti benar ya. Saya random nih. Ini P-nya salah berarti salah disjungsi ya Q ini disjungsi P konjungsi ininya apa benar ya kan teman-teman salah disjungsi konjungsi salah konjungsi benar yo salah kan gitu begitu ya teman-teman seperti itu ya nggak saya selesaiin semua satu-satu dong. Terus kemudian ini udah selesai yang di ruas kiri kita sekarang harus buktikan sama juga kalau di ruas kanan ya. Bagaimana caranya? Seperti biasa yang kurung-kurung dikerjakan dulu gitu. P konjungsi Q nih dikerjakan dulu. Kemudian P konjungsi R dikerjakan dulu. Baru dari situ kamu disjungsikan nih. Tuh seperti itu. Contohnya gimana? Contohnya nih. P konjungsi Q ini kan benar kan? Hmm. Kemudian dia konjungsi sama P konjungsi R, berarti kan benar. Benar, disjungsi benar, benar atau benar benar, kan gitu. Saya random ambil yang ini coba nih, yang ini. Berarti ininya kan berarti benar ya salah benar salah ya kan? Salah ya kan? Disjungsi salah, salah disjungsi salah ya salah. Ya toh. Nah, gitu. Begitu ya untuk soal. Siapa yang dapat soal ini? Lanjutin yuk. Nah, sekarang ini saya. Nah, ini. Nah, ini. Sekarang kita soal nomor 9. Siapa yang dapat soal nomor 9 nih? Apakah P implikasi Q dan negasi P disjungsi Q itu memiliki makna yang sama? Kalau kamu ingin membuktikan ini, buktikanlah dengan menggunakan tabel kebenaran. Betul? Berarti kalau di sini adalah P dan Q, ya, P dan Q, berarti kan cuma ada 2 pangkat 2, berarti ada 4, ya kan? Ada 4 row-nya, gitu. Ya, ada 4 row-nya. Nah, ini saya pakai true and false, ya, nggak apa-apa ya, benar salah, true and false, nggak usah bingung. Ya,
Saya pakai true and false karena beberapa buku ada yang pakai true and false gitu kan. Saya juga harus biasain biar kamu nggak bingung pakai benar salah gitu ya. Seperti ini negasi berarti lawannya. Kemudian P implikasi Q, P implikasi Q. Ingat ya, tadi kan udah jelasin lihat Q-nya kan gitu ya kan. Kalau dia sama berarti dia harus true kan gitu. Kemudian ternyata ya kalau kita cari negasi P ya disjungsi Q ya sama negasi P kan ini negasi P disjungsi Q disjungsi itu atau nilainya ternyata begini gitu. Kok ini sama ya itunya hasilnya sama. Kalau ternyata sama berarti inilah yang disebut dengan yang namanya ekuivalen. Begitu. Ekivalen berarti semua unsur-unsurnya memiliki nilai kebenaran yang sama. Begitu ya teman-teman ya. Lanjut. Ini speednya agak kenceng ya, karena kita kejar durasi. Kan saya udah janji nih mau ngasih video, makanya nih saya jelasin. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ekuivalensi logika dan berikan contoh ekuivalensi yang ekuivalen, proporsional yang ekuivalen. Dikatakan ekuivalen artinya dia memiliki kebenaran yang sama. Contohnya kata di depan di atas ya. Selesai ya. Kemudian nomor 11 tautologi ya. Contoh penggunaan tautologi. Tautologi itu apa? Tautologi adalah setiap preposisi yang nilainya selalu benar ya. Nah, gitu. Nah, sekarang contohnya ada contohnya. Contohnya apa? Nih contohnya. Nih. Jadi nggak harus sama dengan aku. Kamu boleh boleh menggunakan contoh yang lain ya. Saya kasih contoh ini P disjungsi negasi P ya. Ini tautologi ini salah satu dari P atau negasi P itu selalu benar. Jika P benar, maka P disjungsi negasi P juga akan benar. Tetapi jika P itu salah, maka negasi P itu kan berarti benar nih, ya kan? Nah, hasil dari P disjungsi dari negasi P akan selalu benar. Ingat, yang namanya disjungsi adalah atau kan ya, atau itu dia memiliki sifat kalau salah satunya benar pasti dia benar. Boleh, boleh, Fami, ya langsung yuk. Boleh deh, nggak apa-apa deh. Nah, gitu aja deh, nggak apa-apa, Fami. Kalau mau nanya, nanya aja. Daripada ini. Mau nanya nomor berapa, Fami? Makasih Bu sebelumnya. Bu izin bertanya nomor 8 Bu, yang sesi satu. Di satu. Ntar aku ke atas dulu ya. Ke atas dulu. Ntar aku ke atas. Kamu nomor 8 ya ujiannya? Iya Bu. Hmm. Nah, eh, nah ini Bu, nomor 8 itu kan di Mm-mm. soalnya tunjukkan bahwa hukum distributif berlaku untuk konjungsi dan disjungsi pada logika proporsional dengan dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, eh, di sini kan Bu tidak ada contoh Oh, apa iya. sih namanya? Mm. Bentuk ini. Ya, Mm-mm. Jadi ya bentuk. aja. Apa Nah, aja ya? ini kalau Ibu contohkan ini kan ada P, Q sama R, Bu. Ya, Nah, kalau hanya P dan Q saja, boleh nggak, boleh. Bu? Boleh. Tapi kalau setahu aku, bukan setahu aku. Bukan. Bukan setahu aku. Tapi ini ya, yang namanya distributif tuh biasanya tiga. Jadi kalau cuma dua, distributif itu kan dia itu bentuknya kalau dalam aljabar tuh kayak gini tadi tuh. Ini kali ya, mulai sekarang teman-teman memandang kali jangan begini lagi ya teman-teman. Ini nih anak SD. Kalau udah SMA bahkan kuliah kali itu titik ya. Nah ini namanya perkalian cross, ingat ya. Kalau dalam matematika ini perkalian cross. Jadi kalau A kali B sebenarnya nilainya itu gini. Gini. Nah, ini sebenarnya yang benar begini. Nah, cos theta gitu kan. Itu ada sudutnya. Jadi yang benar titik, perkalian titik ya. Nah, A kali B tambah C. Nah, ini hukum distributif. Ini hasilnya AB ditambah AC. Ini distributif, Mas Fahmi. Kalau ada lagi yang namanya sifat nih, ini aku urut dari pertama yang namanya, yang pertama yang dua itu namanya, ah, ini komutatif ya, sifat komutatif. Gitu kan.
Kemudian ada lagi dia tidak berlaku pada pengurangan ya, karena pengurangan itu tidak berlaku A kurang B sama dengan B kurang A. Tapi dia berlaku pada perkalian juga gitu. Begitu Fahmi. Ini komutatif. Kemudian yang kedua adalah asosiatif. Asosiatif berlaku pada penambahan dan perkalian juga. Jadi yang begini nih. Hmm. Nah, kan sama dengan ini nih ya kan. Nah, tambah C kan gitu. Jadi kalau kamu jumlahin ini dulu, a- kemudian hasilnya nambahin A, sama juga dengan kalau kamu jumlahin ini, hasilnya tambahin C, ini akan sama asosiatif. Nah, sebenarnya mulai dari asosiatif ini sudah menggunakan tiga pernyataan gitu. Kalau kamu menggunakan dua pernyataan berarti kan gini ya. Nah, ini kan begini nih namanya kan. Ini tetap asosiatif nih. Berarti kan dikatakan kerjainnya kan bisa yang A plus B gitu kan, tambah A gitu. Atau kita bisa juga menggunakan yang namanya apa, teman-teman? Komutatif. Berarti A ditambah, ini kan A tambah B gitu kan. Nah, ini akan sama juga dengan A tambah A, hasilnya B. Berarti kan 2A tambah B kan gitu. Kan gitu. Nah, ini kalau menggunakan asosiatif. Tapi sebenarnya dia berlaku dengan tiga pernyataan loh ya. Satu, dua, tiga. Jadi pertanyaan Fahmi kalau misalnya hukum distributif pada tiga, pada dua gitu. Ya kalau pada dua, contoh misalnya nih ya, em, saya pakai yang ini aja dulu nih, biar kalau ini kan teman-teman bisa ngebayangin. Nah, ini kan dua nih, cuman A sama B kan. Nah, kemudian kalau kita kalikan, kok distributif kan begini. Mendistribusikan, ya kan. Istilah mendistribusikan makanan kepada masyarakat. Ini kan berarti kan kita harus turun, ya kan. Harus kita bagi-bagi. Nah, ini kita bagi-bagi nih kalau dalam matematika, gitu kan. A ketemu A kuadrat gitu kan. A ketemu B, AB gitu. Nah, ini pun juga namanya distributif tapi untuk dua, ya. Nah, jadi kalau menurut aku tetap aku nilai sih Fahmi. Cuman kurang tepat ya kalau distributif itu dua gitu. Kecuali kalau memang bentuknya begini misalnya. P, ya, P, gitu kan. Nah, gitu kan. Ini kan dua nih. Atau pakai Q lah. Ini kan dua, cuman P sama Q aja. Ya, tapi sifat distributif tetap dipakai nih. Jadi kan ini P ketemu P, berarti P konjungsi Q gitu kan. Diskunci dalam bentuk sorry, P ketemu P kan? Nah, ini P, ya kan? Dalam kurung P, nah kan gini. Kalau P ketemu P pakai tabel ini juga nggak masalah. Karena kalau pada logika kan P ketemu P nggak P kuadrat kan. Nah, nanti dicari seperti itu. Boleh sih, gak apa-apa sih Mas. Tapi kamu menggunakan begini nggak distribusinya? Saya langsung di tabelnya, Bu, tabel kebenarannya. Ya, tapi begini nggak bentuk. Ini kan distribusi nih kayak gini bentuk distribusi. Nah, Enggak, Bu. lupa ya. Ya udah nanti aku lihat. Teman-teman nggak usah khawatir. Kalau ngerjain pasti saya nilai. Tapi kalau nggak ngerjain udah nol, nggak ada nilai bantuan. Dikerjain walaupun salah nilainya ada, ya. Begitu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi nggak? Lanjutin ya. Kan 30 menit nih ceritanya nih. Mana tadi? Apakah yang disebut dengan kontradiksi? Ya, nih. Apakah yang disebut dengan kontradiksi dalam logika dan berikan contoh proposisi yang merupakan kontradiksi. Kontradiksi, tadi ada tautologi. Tautologi adalah proposisi yang nilainya selalu benar. Tapi kalau proposisi yang nilainya selalu salah, salah namanya adalah kontradiksi. Contoh adalah pada konjungsi. Konjungsi itu adalah kontradiksi. Ya, kontradiksi. Bukan kontrasepsi ya. Kontradiksi. Kenapa? Karena berapapun bentuknya ini, kalau kita mainkan nilainya selalu salah. Contoh, contoh nih kita ambil ya, P-nya benar gitu kan. Kalau P-nya benar, kalau kita pakai ini gitu kan, berarti kan benar, konjungsi salah ya toh. Soalnya apa? Di sini kan harus negasinya, ya kan? Kalau konjungsi itu kan dan, salah satunya salah pasti dia salah. Ya. Kemudian kalau P-nya itu ternyata salah gitu kan. Jadinya gimana?
Salah konjungsi negasi dari salah itu benar. Hasilnya tidak salah. Jadi apapun itu nanti hasilnya akan selalu salah. Itu disebut dengan kontradiksi ya teman-teman. Lanjut. Kemudian tentukan apakah proposisi berikut merupakan tautologi, kontradiksi, atau kontingen. Nah, kontingen itu jadi kayak gini nih. Dia itu adalah mengoperasikan dirinya dengan negasinya gitu kan. Tapi dikonjungsikan. Kemudian ini juga jadi ada dua pernyataan P dan Q. Ini dioperasikan dengan negasinya kan gitu. Kemudian dia didisjungsikan atau dipakai atau gitu ya. Nah, sekarang kita tahu bahwasanya P konjungsi Q. Tadi kan kita udah belajar yang namanya apa namanya? Konjungsi itu adalah bentuk yang kontradiksi atau selalu salah kan gitu. Nah, terus kemudian juga nih kalau Q gitu kan juga nilainya selalu salah gitu kan. Artinya ya kan ketika ketemu kontradiksi kan salah. Kemudian disjungsi ini juga selalu salah. Salah dengan salah nilainya selalu salah gitu. Ya itu disebut dengan kontingensi. Kontingen. Jod. Terus kemudian jelaskan perbedaan antara kuantor universal. Jadi sebenarnya ini tuh udah diajarin ya kalau misalnya ngambil SMA IPA gitu kan. Tapi kan ada yang nggak IPA ya mungkin ya teman-teman ya. Ada yang mungkin SMK gitu nggak terlalu dalam ya gitu ya. Jadi ini sebenarnya masih pelajaran SMA teman-teman. Yang pelajaran kuliahnya ya yang hari ini. Nah itu aljabar boolean ya. Nah, sekarang yang mana sih nomor 14? Nomor 14 bedanya apa kuantor universal dengan kuantor ekstensial? Kalau universal bentuknya tuh kayak gini nih, bentuk A kebalik. Dia bacanya adalah untuk semua elemen ya dalam daerah asal tersebut disebut dengan domain. Contohnya, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah untuk semua X ya di mana ya jika karena bentuknya implikasi berarti dimulai dari jika maka kan ya kalau implikasikan PX maka QX gitu. Artinya ya untuk setiap X jika kita ambil P-nya itu benar ya kan ya kan maka Q-nya juga benar begitu. Nah, ini adalah kuantor universal. Selain kuantor universal, berarti kuantor universal itu adalah berlaku untuk semuanya. Contoh kayak kita nih. Jadi kuantor universal, kita pasti punya ibu, ya kan? Kita punya ibu. Semua manusia di dunia ini punya ibu, gitu. Kuantor universal. Ada juga kuantor ekstensial, simbolnya huruf E kebalik. Dia artinya menyatakan bahwa ada setidaknya satu elemen dalam domain itu memenuhi proposisinya. Nah, contohnya, setidaknya atau terdapat, ini bacanya bisa setidaknya atau terdapat. Terdapat PX, berarti ada setidaknya satu X itu memenuhi PX gitu. Apa contohnya ya, contohnya kayak kita ini ya. Berarti setidaknya ada satu atau terdapat ya teman-teman yang memiliki motor NMAX gitu ya. Nah, itu kan kuantor ekstensial karena apa? Nggak semuanya motornya NMAX ya. Ada juga motor yang Vario, ada juga yang motornya masih motor Yamaha bebek ya kan gitu. Nah, itu berarti tidak yang kontor universal, tapi ekstensial. Berikan contoh dari logika predikat dengan kuantor ekstensial dan berikan kebenaran. Contohnya adalah ini. Gitu. Karena dia adalah ekstensial gitu kan. Ekstensial berarti jika ada X di mana X-nya itu lebih besar dari 5, bacanya apa? Berarti ada ya setidaknya satu bilangan X yang lebih besar dari 5. Nah, ini sebenarnya kalau contoh ini nggak mesti harus sama dengan saya gitu. Teman-teman bisa beda-beda nggak apa-apa. Saya nilai juga. Yang penting jawab. Jadi Bu Silvana itu akan menghargai kalian yang mau belajar. Akan Ibu hargai, bukan masalah benar salahnya. Tapi udah nggak ngerjain, telat gitu kan. Tiba-tiba Bu maaf Bu sinyalnya nggak ada. Lah ini kan lebih dari 2 minggu gitu kan panjang pulau tanggal 1. Nah, itu udah ibu kurang 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 apa ya?
udah rasanya gimana gitu ya penilaiannya gitu. Walaupun mungkin apa namanya ya alasannya mungkin nggak ada sinyal kan gitu. Tapi kan dalam waktu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa masa kan nggak ada upayanya gitu loh. Setidaknya sedikit lah gitu. Itu ada kerjaan gitu. Itu belum lebih hargain ketimbang Bu, saya baru bisa ngerjain sekarang lah itu. Dan kenapa kenapa tidak ngomong di awal gitu ketika ada kendala itu. Nah, seperti itu ya. Jadi saya sangat menghargai bagi kalian yang memang apa namanya berupaya gitu. Determinasinya yang saya lihat bukan benar salahnya teman-teman ya. Sekali lagi bukan benar salahnya. Jadi nanti saya banyak nilai-nilai yang mungkin akan banyak saya bantu gitu ya intinya. Hmm. Berikan contoh penggunaan kuantor universal dalam sebuah proposisi dan ini contoh-contoh ini lewatin aja lah ya. Jadi bisa kalian lihat di kunci saya. Tentukan nilai kebenaran dari proposisi berikut untuk setiap X jika PX itu satu gitu ya, itu merupakan benar, maka QX-nya itu berapa QX-nya itu berapa kan gitu. Nah, di sini diketahui P1-nya benar, P2-nya itu salah, dan Q1-nya benar. Kita coba ya. Kan di sini kan si proporsinya kan implikasi gitu kan. P maka Q gitu kan. Jadi kalau P-nya P1 maka Q1. Jadi kalau X-nya itu satu berarti kita pakai berarti P1-nya satu, Q1-nya Q-nya juga Q1 gitu. Berarti P1 itu benar, benar, implikasi benar, nilainya benar kan gitu. Nah, sekarang kita coba untuk nah, kalau untuk P2 implikasi Q2. Nah, di sini kita coba nih ya, kita coba bagaimana nih kalau misalnya untuk Q2. Q2 itu ini kan P2-nya salah, tapi Q2 kan belum diketahui dari soal nih gitu. Berarti tidak bisa disimpulkan. Kenapa? Karena dari yang diketahui itu hanya untuk P1 dan P2, tapi Q1 dan Q1, tapi Q2-nya nggak ada gitu. Jadi dikatakan tidak bisa disimpulkan. Lanjut 18, jelaskan apa yang dimaksud dengan inferensial logika dan berikan contoh. Ya, adalah proses menarik kesimpulan yang sah dari proporsi yang ada. Contohnya adalah jika hujan, maka jalanan basah. Kemudian hari ini hujan, berarti jawabannya adalah jalannya basah. Inferensial itu kan kayak sifatnya dia tuh kayak ngurangin gitu teman-teman. Nah, gitu. Jadi hasilnya ini gitu. Gitu. Jadi kalau ada jika hujan, premis satunya maka basah, premis duanya itu adalah P-nya atau ini kan P, ini kemudian ini Q gitu kan. Ini P dengan P-nya coret kan. Hasilnya adalah Q-nya kan gitu. Tuh seperti itu teman-teman. Nggak apa-apa buat wawasan ya teman-teman ya. Yang penting ngerjain. Nah gitu. Nah sekarang em, nah ini ya, nih proporsi ini valid apa enggak? Cara cara dikatakan valid itu artinya menghasilkan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kan ini P konjungsi dalam kurung Q disjungsi R. Berarti kan kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ini. Q disjungsi R. Q diskusi R. Kita ambil misalnya ya ini pengambilan ini boleh apa aja. Pokoknya kamu ambil aja yang kamu mau, namun nanti akan harus konsisten sampai bawah. Jadi misal kamu pakai P yang benar, Q-nya benar, R-nya benar, it's okay, nggak masalah. Itu kan artinya kamu mengambil baris yang kan tadi kalau misalnya kita tabel kebenaran gitu kan, tabel kebenaran kan gitu. Nah ini ada row yang kesininya, ya kamu ambil yang ininya doang boleh gitu ya. Tapi selalu dipakai, jadi selalu sebagai patokan yang di sini. Gitu. Nah, ini P-nya benar, Q-nya salah, R-nya benar. Gitu. Nah, kita akan coba untuk yang ini nih, yang ruas kiri. Berarti kita kerjain dulu Q disjungsi R. Salah disjungsi benar. Salah disjungsi benar hasilnya benar ya kan? Kemudian ketemu P-nya itu benar, benar, konjungsi benar juga benar. Berarti yang ini benar ya kan? Nah, ininya juga harus benar. Karena apa? Dia adalah apa ekuivalensi kan gitu. Jadi kan ini P disjungsi Q berarti benar
sorry, konjungsi ya, konjungsi dan gitu kan, benar dan salah itu hasilnya salah. Oh salah, berarti ruas kirinya ini benar, ruas salahnya itu salah, berarti nggak valid. Nah, gitu. 19. Terus jelaskan konsep tautologi dan berikan contoh penggunaan dalam keputusan. Tautologi adalah sebuah preposisi yang nilainya selalu benar dan tautologi itu digunakan untuk memastikan bahwa suatu pernyataan selalu berlaku tanpa pengecualian. Contohnya, pelanggan selalu menginginkan pelayanan yang baik atau tidak menginginkannya. Begitu. Ini nilainya adalah tautologi. Kenapa? Nilainya selalu benar, gitu ya. Nah, ini kan sifatnya ini P ya kan. Ini P-nya nih, ini P ya kan. Atau nih kan atau ya disjungsi ya. Ini negasinya dari P nih, negasi dari P ya kan. P disjungsi negasi P berarti nilainya adalah benar ya kan. P-nya kan benar. Ya, let's say misalnya nih ya, kita kan nggak tahu nih ini benar atau salah, tapi kita katakan benar ya. Benar disjungsi salah. Nah, benar atau salah? Salah satunya salah. Salah enggak, berarti enggak masalah. Gitu kan kalau atau gitu. Berarti itu teman ya, tautologi dia. Oke, lanjut. 21 buatlah soal logika yang mengandung dua proporsi. Oke, ini saya skip. Saya apa ya? Skip. Dua-dua. Jelaskan perbedaan antara implikasi dan ekuivalensi dalam logika proporsional. Dijelaskan contohnya masing-masing. Implikasi, teman-teman, implikasi bentuknya adalah yang begini nih, teman-teman. Jika maka ya. Jadi kalau jika maka yang kita lihat adalah proporsi keduanya. Kalau proporsinya benar, berarti nilainya pasti benar. Contohnya P. Nah, contohnya nih, jika hujan, maka jalanan basah. Ini adalah implikasi. Kalau ekuivalensi itu dan nilai proporsi memiliki kebenaran yang sama gitu. Nih yang pakai jika hanya jika ya, begitu itu. Oke, kita lanjutkan. Ini 22, kemudian 23 teman-teman, 23 teman-teman, 23 ini 23 ini berarti nanti eh, coba kamu masukkan nilai P-nya, Q-nya, R-nya, dan S ya. Di sini nggak usah menggunakan tabel kebenaran lagi. Kalau tabel kebenaran dipakai berarti untuk 16 kan, karena kan ada 4 gitu kan. Nah sekarang kita coba nih kita evaluasi. Negasi dalam kurung P ya, disjungsi Q. Berarti negasi dari dalam kurung P-nya itu kan salah, disjungsi benar. Salah atau benar nilainya benar kan. Tapi dia kan ketemu sama negasi berarti salah gitu. Dan kita lihat yang ini. R itu apa? R itu benar ya. Konjungsi negasi dari S itu berarti benar, benar dan benar nilainya benar gitu kan. Terus kemudian kita implikasikan berarti salah implikasi benar. Lihat Q2-nya berarti benar gitu. Jadi nilai kebenarannya adalah benar. Begitu ya teman-teman. Mm-mm. Lanjut, apa itu logika matematika? Apa pentingnya dalam kehidupan teknik informatika? Gitu. Yaitu cabang matematika yang mempelajari sistem penalaran dan pentingnya di informatika karena untuk merancang algoritma gitu ya. Karena kan nanti kita akan belajar aljabar boolean tuh sebenarnya bentuk-bentuk logika matematika namun sudah menggunakan bahasa komputer ya. Nanti yang hari ini. Ini biar saya jelasin dulu kuncinya. Jelaskan bagaimana kita menggunakan logika untuk memecahkan masalah ya. Jadi logika dalam komputasi ya ini ya. Jadi dia akan eh, merancang suatu algoritma yang efisien gitu. Misalnya nih kalau kamu pengen pergi ke Unsia nih, misalnya kamu tuh orang Jakarta deh gitu ya, orang Pasar Minggu gitu ya kan udah dekat kan gitu. Tapi kan ada banyak jalan menuju Unsia tuh sebenarnya. Nah, si logika matematika itu ya akan memberikan algoritma yang efisien atau jalan yang terpendek. Nah, kayak contohnya apa? Contohnya ada GPS tuh kan ya, GPS kan selalu memberikan algoritma yang paling efisien, yang aman kan gitu. Gitu dan memiliki instruksi yang benar. Kemudian juga menentukan solusi gitu ya. Lanjut, tentukan apakah proporsi tersebut itu merupakan tautologi kontradiksi. Nah, itu.
Coba dicek evaluasi masing-masing ya. Kalau dia benar semua berarti adalah tautologi gitu. Cobain satu-satu. Buatlah sebuah contoh penggunaan hukum asosiatif pada operasi logika. Di contohnya nih, ingat ya, kalau udah asosiatif, distributif, dia akan berlaku untuk tiga pernyataan. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu. Coba digunakan tabel kebenaran. Lanjut. 28 berikan proporsi dari ini. Ya, lakukan analisis. Ya udah, lakukan aja tabel kebenaran gitu ya. Ya, berikan laku kebenaran. Oke, teman-teman. Nomor 28 pun juga lakukan tabel kebenaran. 30 juga akan menggunakan. Oke, di sini kan berarti kan kalau di sini kan ekuivalensi ya teman-teman ya, biimplikasi ya. Nih, ekuivalensi atau biimplikasi. Berarti teman-teman harus coba menguji ini ya. P maka Q gitu. Kemudian uji juga ini gitu kan. Gitu kan. Nah, kalau hasilnya ternyata sama ini dan ini, berarti dan nilainya sama, itu berarti dia merupakan tautologi. Tetap pakai tabel kebenaran ya. Oke, sekarang lanjut. Nah, sesi 2. Sesi 2 himpunan. Himpunan ini lebih mudah ya. Jelaskan apa yang disebut dengan himpunan dalam matematika? Salah, gitu kan ya. Terus kemudian eh, contoh dalam bentuk roster. Roster itu berarti dalam bentuk notasi kurung murawal, teman-teman. Ya, contoh ini gitu, mudah sekali. Kemudian notasi interval berarti menggunakan bentuk seperti ini, gitu ya, interval. Terus kemudian nomor 3, apa yang disebut dengan subhimpunan? Subhimpunan itu adalah semua elemen yang berada di dalam elemen besarnya. Ya, contoh nih, kalau 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan, berarti kan subnya misalnya si B ini 2 dan 4. Kenapa 2 dan 4 itu kan masuk di dalam A, kan gitu. Itu disebut dengan subhimpunan. Kemudian himpunan universal, komplement berarti adalah komplement adalah selain dari, ya kan? Sama tadi kita bicara negasi, komplement gitu kan. Wow, kalau di himpunan ya, eh, kalau di himpunan itu kan berarti mana ya? Nah ini itu, ya. Udah nomor 3 lewat aja dah. Komplement yang ini nomor 4 tadi ya. Komplement dari A berarti lawan dari A selain A tapi dia masih di dalam dari U gitu. Berarti apa? Kalau 2 dan 4 berarti selain 2 dan 4 gitu ya. Berarti 1, 3, 5 dan 6. Terus nomor 5 sebenarnya mudah-mudah loh ini aku ngasih soal. Gabungan namanya digabung ya digabung. Tapi kalau ini tidak boleh 2 kali disebut ya. Atau 2, 3, 4 digabung jadi begini ya. Irisan berarti 2 anggota yang memiliki nilai yang sama. Nah, sekarang yang ini nih agak selisih ya. Selisih kalau dia nyebutnya A kurang B, begitu teman-teman, berarti si A ini yang jadikan perhatian kita saya kotakin. Si B-nya ini 3, 4, 5, 6. Berarti kita akan coret di daerah A, ini 3, ya kan? Kemudian ini 4, 5 dan 6-nya nggak ada ya teman-teman. Nggak ada kan? Udah, berarti sisanya adalah 1 dan 2. Berarti selisih A kurang B adalah 1 dan 2. Gitu teman-teman. Tapi sebaliknya teman-teman, ini saya matikan. Kalau dia mintanya B kurang A, berarti si B ini saya kotakin teman-teman. Ya, berarti si B ini kita harus kurangi dengan A. A itu isinya apa aja? Satu. Ada nggak satu di sini? Berarti satu nggak usah, nggak ada di sini kan? Berarti nggak usah. Di 2 ada nggak di sini? Nggak ada, gitu kan? 3 ada nggak di sini? Ada, coret kan gitu. 4 ada nggak? Ada. Ya, berarti hasilnya adalah 5 dan 6. Gitu. Ya, itu selisih. Itu udah diajarin. Di SMA udah ada diajarin. Kemudian kalau digabungkan ya udah gabungin aja, tapi dia nggak boleh 2 kali kesebut gitu ya, teman-teman. Lanjut. Jelaskan perbedaan antara himpunan terbatas dengan himpunan tidak terbatas. Himpunan tidak terbatas berarti himpunan yang memiliki jumlah elemen yang terbatas.
Ya, satu, dua, tiga contoh nih, ada tiga elemen doang. Tapi himpunan terbatas contohnya apa? Contohnya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat nih, bilangan bulat teman-teman kan bilangan bulat kan dari minus tak terhingga, min 3, min 2, min satu, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya kan, kita nggak tahu nih sampai seujung apa gitu, sampai di mana gitu. Ya, kan nggak ngerti. Angka tak terhingga itu tidak tahu berapa. Gitu ya. Mm-mm. Gitu. Lanjut ya, nomor 9. Apa yang disebut dengan himpunan kosong? Himpunan kosong tuh bukan himpunan angka nol ya. Nol itu masuk masih ada himpunan, masih ada anggota. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki elemen sama sekali. Gitu. Nomor 10, tentukan apakah himpunan ini berbeda atau tidak. Coba kamu lihat di sini, notasinya yang pertama A itu adalah ini, bacanya adalah X, sedemikian sehingga X adalah bilangan genap lebih kecil daripada 10. Apakah itu 2, 4, 6, dan 8? Ya enggak? Dan B-nya itu adalah 2, 4, 6, dan 8. Ya kan? Berarti identik sama. Oke? Lanjut. 11. Semua himpunan atau subhimpunan. Nah, gitu. Nah, eh, him, apa semua himpunan dari satu 2 3? Ini kan ada 3. Berarti 2 pangkat 3. Sama kayak tadi kita bicara mengenai tabel kebenaran ya. 8. Berarti kan ada 8 ya. Nah, 8 tuh bagaimana teman-teman? Jadi kalau 2 pangkat 3, berarti kan kalau ini sih ada 3, berarti yang pertama pasti ada himpunan kosongnya. Nih. Kemudian himpunan yang terdiri dari satu anggota. Satu, dua, tiga. Kemudian himpunan yang terdiri dari dua anggota. Satu, dua, tiga. Gitu kan. Terus himpunan yang terdiri dari tiga anggota. Satu. Nah, ada tiga anggota satu. Begitu. Tuh, jadi ada 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu teman-teman ya. Lanjut. Terus nomor 10. 10 mana 10? 10. Taruh. Nomor berapa ya tadi? 12. Kardinal. Kardinal itu mah gampang. Kardinal itu adalah banyaknya anggota gitu ya, nak. Ya teman-teman. Nah, bilangan prima kurang dari 10. Bilangan prima kurang dari 10. 2, 3, 5, dan 7. Kardinalnya apa? Ada 4 dong. Nah, sekarang nih. Nah, ini kenapa saya melarang kamu untuk membuat bentuk X bagi bentuk perkalian. Nah, karena X itu banyak yang make. Tuh. Jadi kalau dalam himpunan dia bentuknya adalah pemasangan. Nah, pemasangan dari himpunan A ke himpunan B gitu. Posisinya kalau A kali B berarti si A itu posisi depan. Jadi di sini satu dengan ini, satu dengan B. Kan gitu nih. Kemudian ini sama ini. Jadi begini. Gitu ya teman-teman. Lanjut. Lanjut. Jelaskan perbedaan antara himpunan terbuka dan tertutup. Himpunan terbuka adalah himpunan yang eh, tidak mencakup batasnya. Gitu. Jadi bentuk himpunan terbuka itu adalah biasanya bentuknya adalah tuh kalau digambar tuh kurungnya itu dia kurungnya agak nekuk gitu ya, kurungnya kurung tekuk, kurung kurung tekuk gitu ya. Ini tekuk. Jadi dia tuh ada kayak apa kayak gini bentuknya ya. No, gitu. Sebenarnya nggak bisa satu aja. Nah, ini mencakup berarti bilangan nol. Jadi kalau begini nih, nah, ini tuh berarti nolnya nggak ikut gitu, dan satunya nggak ikut. Jadi kalau bentuknya tuh kalau kayak gini nih ya, ini nol dan satu gitu kan. Nah, bentuknya bolong gitu. Jadi dari nol sampai satu si nol dan satunya nggak ikut. Nah, itu adalah himpunan terbuka. Tapi kalau himpunan tertutup bentuknya siku tegak ini teman-teman. Nah, ini kan berarti nol sama satu gitu kan. Nah, ini sama ininya isi gitu. Nah, ini berarti kan dia 0 sama satunya ikut gitu ya. Hmm, banyak nih ya. Boleh, boleh. Coba apa sih yang saya belum jelaskan semuanya sudah ada di sini ya. Ini tidak terlalu sulit ya. Kalau himpunan ya.
Himpunan itu tidak terlalu sulit. Induksi matematika. Nah ini, sekarang saya akan jelaskan induksi matematika. Saya jam ya untuk himpunan. Induksi matematika, ini kan saya tahu kan saya maksudnya belum maksimal ya, jadi saya kasih soalnya dalam bentuk pilihan ganda sehingga kalian bisa bisa punya pilihan ya, maksudnya eh, untuk logikanya menjawab ini gitu. Perhatikan teman-teman, dalam induksi matematika itu kan biasanya bentuknya adalah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ini ruas kiri, ini ruas kanan gitu. Nah, langkah awal untuk mengerjakan itu adalah yang pertama kita tes dulu, dia harus benar untuk n sama dengan satu. Terus kemudian jika dia n sama dengan satu itu benar, maka nanti akan benar juga untuk n sama dengan k. Kalau dia benar untuk N sama dengan K, berarti dia juga benar untuk N sama dengan K plus satu. Ya, berarti jawaban yang benar adalah yang A, gitu teman-teman. Terus kemudian soal 2-nya di sini, perhatikan di sini pertanyaannya, apa langkah utama dalam induksi matematika? Ingat, langkah pertama dalam induksi matematika harus ini kan induksi matematika ya, induksi matematika. Ya, dia harus dikatakan dia akan benar untuk N sama dengan satu. Dia harus benar untuk N sama dengan satu. Kemudian langkah yang kedua, jika N itu sama dengan K, maka nanti akan dikatakan benar untuk N sama dengan K tambah satu. Gitu ya. Nah, langkah pertamanya selalu yang untuk N sama dengan satu. Berarti jawabannya adalah yang B. Gitu, teman. Soal 3, nih. Soal 3, gimana untuk, kan induksi itu dimulai dari apa? Dimulai dari N sama dengan himpunan yang pertamanya, berarti N sama dengan satu. Gitu ya. Udah kan? Udah. Nomor 4 juga. Nah, sama juga. Ya, pertanyaannya adalah, mana langkah awalnya? Ini benar untuk diperiksa dulu untuk N sama dengan satu. Ya kan? Enggak, N sama dengan 2. Gitu. Jadi untuk yang pertama dulu. Gitu. Lanjut, soal nomor 5. Untuk N sama dengan K sama dengan benar, ya kan ini. Maka kita selanjutnya akan untuk N sama dengan K tambah satu. Nomor 7, ya. Langkah pertamanya apa? Perhatikan teman-teman. Tadi kan langkah pertama harus sama dengan N sama dengan satu, ya kan? Namun di sini dikasih syarat N itu harus mulai dari 2 sama dengan, ya kan? N lebih besar sama dengan 2. Saya ada. Pokoknya monggo kalau mau misalnya tanya-tanya, wes. Enggak dong, selamat. Ya, aku bacain aja nggak apa-apa, Mat. Maaf, Bu, saya kira. Ya Allah. Emang emang perintahnya aku nggak jelas ya? Coba wes, bentar aku lihat dulu, Mat. Ya, bentar. Emang aku nggak kasih perintah, po? Coba aku kasih perintah enggak? Lah, ada perintahnya, Mas. Tuh. Aduh. Tapi nggak apa-apa, tenang aja. Aku kasih nilai kok. Kasih aku nih kasih nilai. Ya, aja aku kasih nilai. Ini ada perintahnya. Oh, ya. Ini tadi tuh. Dah 8 aja wes ya. Dalam induksi matematika, bagian disebut dengan hipotesis induksi adalah, nah ini yang disebut induksi. Kenapa? Karena tadi kan ada kotak, tadi kan aku udah jelasin ya, N sama dengan satu. Ini, nah ini N sama dengan K dulu. Ini belum boleh aku checklist teman-teman. Nah, nah ini nggak boleh aku checklist dulu. Karena dia sifatnya induksi dulu. Ini diinduksi N sama dengan K. Kemudian akan dinyatakan benar untuk N sama dengan K plus satu. Berarti ini baru benar. Nah, si N sama dengan K ini disebut induksi. Gitu. Jadi nggak, ini namanya induksi itu belum selesai gitu. Tapi dia dibutuhkan gitu. 9. Dalam induksi matematika, oke, ini kan udah diajarin ya tadi ya. Untuk selanjutnya untuk kalau N sama dengan K, berarti selanjutnya untuk N sama dengan K plus satu gitu ya. Ya 10, ya 10, 9, 2 ya. Nah, 10. Tujuan dari langkah basis, basis itu langkah pertama teman-teman ya. Sebenarnya soalnya nggak susah-susah kok. Langkah pertamanya berarti untuk N sama dengan K ya. Lanjut.
Fungsi masuk nggak sih? Masuk ya fungsi ya. Apa yang disebut dengan relasi antara dua himpunan? Relasi himpunan adalah mengaitkan elemen-elemen. Wes, saya tak baca saya. Sama-sama Mas Asamat. Oke, maaf Bu, saya nggak apa-apa. Kamu terlalu bersemangat ya. Sampai semuanya di nggak apa-apa. Itu keren malah. Aku suka ya. Walaupun saya tapi kerja gitu. Apa yang dimaksud dengan relasi? Udah ya, ini udah ya. Tadi udah jelasin. Nah, coba kita lihat. Diberikan himpunan A 1, 2, 3 relasi 1, 2, 2, 3. Apakah satu berhubungan dengan tiga? Tidak. Karena relasi ini yang kita lihat tidak ada 1 dengan 3. Selesai. Terus nomor 3. Terus kan apa disebut relasi refleksif? Refleksif itu adalah relasi yang dihubungkan dengan dirinya sendiri, teman-teman. Ya, gitu. Jadi 1, 2, 3 berarti 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Sesimpel itu. Itu namanya refleksif. Ya. Jadi memang saya bikin soal tuh yang mintanya yang sederhana, yang mudah. Banyak, iya. Kenapa? Tujuannya untuk belajar. Kalian belajar lagi gitu. Karena kan mungkin kalau kita weekend tuh udah waktunya nggak cukup. Kalau kalian sendiri belajar, menggali sendiri, nah itu yang lebih bagus. Jadi saya guidance dengan soal-soal ini. Apa yang disebut dengan relasi transitif? Ya, relasi transitif itu jika ada X dan Y, kemudian dicari lagi teman yang lain yaitu Z, yaitu Y dengan Z gitu. Maka pasangan X sama Z itu juga di dalam relasi. Contohnya, jika A 1, 2, 3, B 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3 dikatakan transitif jika 1, 2 dan 2, 3 itu ada, berarti 1 dan 3 juga ada. Nah, ada kan? Sudah ada, gitu kan? Jadi kan dia harus bentuknya itu disebar semua ya, dikombinasikan semua. Ada nggak 1, 3 ada di sini di R-nya? 1, 2, 1, 3, 2, 3. Semuanya bisa kita sebar, kita bisa distribusikan gitu ya teman-teman ya. Nomor 8, coba berapa hari? Baru nomor 16 ya. Jelaskan apakah relasi ini transitif? Coba aku mau tahu nggak sama teman-teman? Komposisi ya. Oke, sebentar. Tapi saya haus ya. Ini saya turun dulu bentar ya. Saya di lantai 2 deh. Nah, ini ya, belum ya. Sebentar ya. Gitu, sebentar nomor 14. Oke, nomor 14 ya. Pada contoh relasi A, B, dan C yang bersifat simetris tapi tidak transitif. Jadi contohnya, jadi kita misalkan ada R ya. R itu berarti adalah relasi yang kita create sendiri teman-teman. Yang dianya itu berada pada, dia memiliki unsur-unsur di A. A itu kan memiliki unsur A, B, dan C. Berarti 3 huruf itu kita hubung-hubungkan. Nah, si R ini ya terserah kita mau pengen apa gitu. Tapi yang penting harus A, B, dan C. Ternyata ada 4 ini. A, B, B, A, B, C, dan C, B. Gitu kan. Maka relasi ini dikatakan simetris jika ya A dan B ada, maka B dan A-nya ada nggak? Ada, ya. Tetapi dia tidak transitif karena tidak ada pasangan A, AC gitu. Ternyata tidak ada AC di sini. Itu. Jadi dia nggak lengkap gitu pas apa namanya pasangannya, ya. Jadi dia relasi simetris karena ada kebalikan-kebalikannya itu ada, tetapi dia tidak transitif. Kenapa? Karena tidak mencakup semua dari kombinasi dari huruf-huruf tersebut gitu. Si banyak.
Jelaskan apa disebut dengan relasi irefleksif. Irefleksif berarti jika tidak ada elemen, nah tadi, tidak ada elemen yang berhubungan dengan dirinya sendiri, gitu. Contoh, satu 2 nih kita lihat si R-nya ini ya. Modalnya ada di A, gitu, 1, 2, 3 angkanya. Tetapi unsurnya ada di 1, 2, 3. Tapi si R ini eh, ada ada yang istilahnya tidak ada pasangannya gitu. Gitu, tidak ada yang dianya itu berhubungan dengan dirinya sendiri gitu, teman-teman. Berarti ini disebut tidak sifatnya tidak ireflektif, fleksif ya, irefleksif. 16. Berikan ini, apakah dia antisimetrik? Dikatakan antisimetrik jika tidak ada pasangan X, Y, tidak ada pasangan X, Y, dan Y, X, dan X itu tidak sama dengan Y. Perhatikan, ini tidak, si R-nya ini tidak ada yang bentuknya eh, dibalik-balik ya kan? Ada nggak satu, satu dua, ada nggak dua satunya nggak ada, ya kan? Dua tiga ada nggak tiga duanya nggak ada, ya berarti dia bentuknya adalah antisimetri gitu. 17. Apakah relasinya itu satu satu dua dua dari satu 2 3 itu sifatnya refleksif, transitif, atau simetris? Gitu. Yang pertama adalah dia refleksif. Refleksif kenapa? Karena setiap elemen itu berhubungan dengan dirinya sendiri. Satu satu dua dua. Ya, ingat refleksif. Kamu merefleksikan diri kamu. Berarti kamu berhubungan dengan dirimu sendiri. Nah, iya, refleksif dia. Dan dia juga bersifat asimetrik, ya kan? Bisa dibolak-balik. Satu dibalik, satu-satu dibalik juga satu-satu. Dua-dua dibalik dua-dua. Tapi bersifat juga transitif. Kenapa? Karena tidak ada pasangan terurut kalau diperiksa. Seperti itu. Kemudian, apa yang disebut dengan komposisi relasi? Berikan contoh. Ya, komposisi relasi ini bentuknya nih adalah komposisi ya. Komposisi relasi R1 komposisi bentuknya adalah bundaran. Ini bacanya boleh baca bundaran ya. Boleh baca bundaran. Kamu boleh baca juga O gitu kan. Boleh baca komposisi. Jadi ada 3 cara membacanya. Ya bisa sering seneng bacanya O gitu kan. Relasi R1O, R2 adalah relasi yang menggabungkan dua relasi. Untuk setiap pasangan A, B di R1 dan B, C di R2. Hasil komposisi relasi adalah A, C. Contoh, R1-nya ini 1, 2, 2, 3, R2-nya 2, 3, 3, 1. Maka komposisinya bagaimana teman-teman? Komposisinya adalah kalau ada yang sama dikeluarkan. Nah, sekarang gini, kalau di sini kan 1, 2, ya kan? 1, 2, 2, 3, ya kan? Ini 2, 3 ada yang sama, teman-teman, ya kan? 2, 3 ada yang sama. Berarti jawabannya adalah 1, 2, ya kan? Dan 3, 1. Tapi dia harus dibalik gitu ya. Jadinya 2, 1 dan 1, 3. Nah, ini boleh di depan ini, di belakang, teman-teman. Ya, seperti itu caranya kalau komposisi. Terus kemudian berikan dua relasi. Nah, sekarang bagaimana nih kalau bentuknya begini? Satunya ini. Sama ya ternyata ya. Hmm. Berikan relasi pada himpunan 1, 2, 3. Tentukan komposisi. Ya, sama soalnya. Ya, soalnya sama 19 sama 18 hampir mirip ya. Saya lewatin aja saya jam. Nah, ini silakan dibaca sendiri. Capek juga saya bahasnya ini. Nah, fungsi. Fungsi itu adalah bentuk khusus dari relasi, ya, di mana di situ daerah domainnya. Jadi fungsi adalah daerah yang ini kan ada daerah nih, di domain, di kodomain. Jadi yang namanya domain itu dia harus berpilih satu pasangan di kodomainnya. Namun nggak boleh jomblo. Jadi nggak boleh ada si C. Kalau C ini dia harus pasangin dengan yang lain, gitu. Kecuali kalau misalnya dia ke
kalau kemudian dia si domain ini nggak boleh istilahnya mendua gitu. Ini nggak boleh. Nah, oke, fungsi ini menghubungkan diberikan fungsi tentukan nilai. Oke. Nah, sekarang soal nomor ini nih, banyak nih yang bingung gitu. Ini kan sebenarnya tinggal substitusi aja teman-teman, ya. Jadi ada fungsinya fx 2x tambah 3, ya dimasukin aja di sini. Kalau F2 berarti kan diganti F2, X-nya diganti 2, 2 kali 2, 2 kali 2 4, 4 tambah 3 7, kan gitu, sama kan. F3-nya juga 2 kali 3 tambah 3, 2 kali 3 6, 6 tambah 3 9, nah sama. Begitu teman-teman ya, caranya untuk, nah ini sepertinya bisa kalian pelajarin sendiri ini ya. Udah banyak juga nih ya. Ini apa nih? Ini apa? Oh, ini pembagian ya. Ya udah, saya ini mau akhiri dulu untuk pembahasan apa teman-teman? Pembahasan kunci. Ini saya stop share. Nanti kita masuk ke materi ini. Saya izin istirahat sekitar sampai pukul 21.10 ya. Saya mau minum dulu ke bawah. Nanti kita akan mulai 21.10 sampai 21, mungkin 30 menit aja untuk pembahasan kuliah kita yang apa yang pertemuan ke 9 dan 10. Izin saya stop recording dulu.